Kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah perpajakan pada materi PPH yang bersifat final. Jadi untuk PPH yang bersifat final ini terdapat beberapa konsep dasar yang esensial, yaitu mengenai dividen yang diterima oleh orang pribadi di dalam PMK nomor 111 tahun 2010. Kemudian mengenai wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diatur di dalam PP nomor 23 tahun 2018. Kemudian ada tambahan di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Jadi yang pertama mengenai dividen. Untuk dividen yang diterima oleh orang pribadi, ini dikenakan tarif final, PPh final, pajak penghasilan final sebesar 10%. Jadi untuk PPh-nya adalah PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10%. Kemudian yang berikutnya, dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi ini adalah dividen yang dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi, kemudian dari pembagian sisa hasil usaha operasi. Yang berikutnya, ini adalah dividen yang diterima oleh orang pribadi yang dikecualikan dari objek pajak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian dimunculkan kembali di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Jadi untuk dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, ini tidak dikenai pajak, jadi dikecualikan dari objek pajak. Jadi apabila ada investasi yang dilakukan oleh orang pribadi, kemudian atas investasi tersebut orang pribadi tersebut memperoleh dividen. Nah, atas dividen apabila diinvestasikan di wilayah negara Republik Indonesia, itu dividen yang diterimanya tidak dikenai pajak. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya mengenai wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah yang terbaru yang diatur di dalam PP nomor 23 tahun 2018. Jadi untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, nah ini dikenakan pajak yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah jangka waktunya, jadi untuk wajib pajak orang pribadi, jangka waktu boleh menggunakan PPh final sesuai dengan PP 23 tahun 2018 ini adalah 7 tahun pajak. Kemudian untuk wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma, nah ini jangka waktu penggunaan PPh final adalah 4 tahun pajak. Sedangkan untuk wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas, ini jangka waktunya adalah 3 tahun pajak. Ini adalah tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Jadi untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas, kemudian juga penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri, kemudian penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Jadi misalkan untuk usaha jasa konstruksi itu sudah diatur dalam PPh yang bersifat final, dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Jadi walaupun usaha jasa konstruksi tersebut memiliki omset di bawah 4,8 M, tidak dapat menggunakan PP 23 tahun 2018 ini. Kemudian untuk yang berikutnya penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Berikutnya adalah kriteria peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final. Nah, ini adalah penghasilan brutonya tidak boleh melebihi 4,8 M dalam 1 tahun pajak. Tarif yang dikenakan adalah 0,5% dikali dengan peredaran bruto. Ini adalah ketentuan yang terbaru di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Jadi bagi wajib pajak orang pribadi yang hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi saja yang memiliki peredaran bruto tertentu, itu tidak dikenai
PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Jadi apabila orang pribadi tersebut memiliki usaha, kemudian peredaran brutonya ini tidak melebihi 500 juta, maka atas 500 jutanya ini sampai dengan 500 juta ini tidak dikenai pajak. Demikian untuk pembahasan mengenai konsep yang esensial di dalam PPh pasal 2 yang bersifat final. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.